Selama itu saya berdoa, ulangi doa Bapak kami, sambil juga saya berkata, Tuhan, saya siap. Tuhan, saya ingin sembuh. Ketika kita mentransfer sebuah energi, maka energi Tuhan bekerja di dalam tubuh kita dan membuat diri kita menjadi lebih baik. Dokter mengobati saya kan setelah saya stroke ya. Ya, Nah, selama ini dokter beberapa pasien mengobati pasien yang mengidap penyakit apa saja? Di dalam dunia pengobatan energi, di mana salah satu cabangnya adalah akupuntur, itu kalau dari pengalaman saya bermacam-macam hal pengobatannya ya Romo ya. Baik pengobatan yang sedikit berbau supranatural maupun yang secara fisik. Tapi pada dasarnya pengobatan semua bidang penyakit atau semua keluhan sebetulnya bisa diperbaiki melalui pentransferan energi. Hanya setiap si penerapi mempunyai bakatnya masing-masing, gitu ya Romo ya. Misalnya pengobatan stroke, terus autoimun, terus penyakit-penyakit yang sering terjadi dalam masyarakat kita, dan juga penyakit-penyakit yang sedikit berbau supranatural. Seperti itu Romo. Baik dokter, saya beberapa kali terkejut saat video call dengan sejumlah orang, terutama yang lansia. Wajah mereka begitu berubah, turun drastis, kelihatannya lesu, kulit muka seperti ya tidak hidup begitu. Nah, berkenan dengan kondisi dampak dari pandemi ini, orang lalu katakanlah ya semangat hidup menurun. Nah, apakah bisa juga diterapi ya dengan akupuntur? Itu pasti bisa Romo, karena bagaimanapun juga ketika energi itu masuk, dia dikendarai oleh sebuah kekuatan pikiran. Nah, ini sangat penting bagi si penerapi untuk mempunyai kekuatan pikiran yang positif. Ya, ketika kita berpikir bahwa kekhawatiran itu tidak ada, pikiran kita menjadi tenang, lalu membawa semangat, itu otomatis energi itu bergerak sesuai dengan kekuatan pikiran kita. Jadi ketika energi itu masuk, dia akan mengarahkan energi pasien untuk berpikir seperti itu, sehingga pasti akan mempengaruhi secara pikiran, fisik, dan mentalnya ya Romo ya. Sekali. Nah, kembali lagi ke dokter, dokter ke pengobatan yang saya jalani dengan dokter. Itu kadang-kadang pada awal, tetapi pada umumnya itu dokter lakukan pada bagian akhir dari pengobatan itu. Dokter selalu katakan, Romo sekarang kita stamina ya. Nah, yang saya lihat Pak Dokter menusukkan jarum itu di beberapa titik, dan setelah itu lalu dokter pegang jarum itu, saya rasa ngilu luar biasa. Padahal dokter hanya memegang jarum itu, ya, tapi reaksi itu, sensasi itu benar-benar luar biasa. Sampai kadang-kadang saya menahan nafas untuk menyerap energi itu. Nah, kemudian dokter lalu menyalakan itu ya macam cerutu itu, namanya moksa ya. Dan dokter mulai memanaskan dari satu titik ke titik yang lain, ya biasa mulai di perut, ya 3 jarum di perut saya. Dan saya pernah mengalami hangatnya itu, terutama di bagian perut itu seakan-akan sampai ke lambung, sampai ke bagian yang terdalam dari tubuh saya. Nah, begitu juga pada titik-titik yang lain, rasa hangat itu masuk ke dalam. Nah, pertanyaan saya ada 2. Pertama, bagaimana hangat itu bisa masuk ke dalam? Karena saya lihat moksa itu tidak dokter tempelkan ke jarum, ya masih ada jarak. Tapi bagaimana mungkin lalu bisa seakan-akan jarum itulah menghantar moksa itu, hangatnya dari moksa itu ke dalam. Nah, kedua,
apa sebenarnya fungsi dari pemanasannya itu? Gitu ya. Jadi saudara, kalau ketika jarum itu masuk ke dalam tubuh, banyak pertanyaan sebetulnya apa yang ditusuk ya Romo ya? Yang kami tusuk adalah simpul-simpul energi berupa titik yang tidak terlihat tetapi bisa kita rasakan. Sebentar, berkenaan dengan simpul energi itu yang saya alami, terutama di beberapa titik, begitu dokter menusukkan jarum itu, ya kadang-kadang sekali tusuk selesai, tapi kadang-kadang saya lihat dokter tok tok, kadang-kadang sampai 3 kali tok tok. Nah, apa maksudnya itu untuk mengukur kedalaman atau apa? Tetapi yang lain ialah ada pada titik-titik tertentu begitu dokter tusuk jarum itu, saya merasa seakan-akan ujung jarum itu menyentuh suatu gelembung otot saya. Saya pikir gitu ya, kayak balon. Saya pikir jangan sampai lewat lah, karena kalau lewat akan mau meletus. Tetapi dokter berhenti pas pada titik yang diinginkan. Nah, itu apa sebenarnya yang terjadi itu dokter? Jadi ketika kan kedokteran timbul itu selalu bicara soal energi dan selalu berhubungan dengan tubuh energi. Jadi di dalam tubuh fisik ada tubuh energi. Nah, bentuknya tubuh energi adalah berupa titik-titik simpul energi yang setiap titik mengeluarkan cahaya ya Romo, yang kita sebut aura. Lalu nanti ada pengobatan reiki, prana, dan pengobatan tenaga dalam lainnya ya. Nah, kami ini kan sebetulnya bermain dengan melalui jarum. Jarum itu hanya sebuah medianya saja. Ya, ketika jarum itu menyentuh titik simpul energi tadi yang tidak terlihat tapi bisa kami rasakan, itu akan mengeluarkan sensasi ketika energi itu masuk berupa ngilu, pegel, tersetung ya Romo ya. Dan biasanya kami tahu itu wilayah simbol-simbol energi di dalam tubuh manusia dari penglihatan kami. Dan memang kebanyakan mesti punya bakat itu untuk melihat seperti itu. Nah, kedalamannya itu yang kami mesti cek cross sama si pasien. Ketika ujung jarum itu mengenai titik simpul energi itu, maka akan mengeluarkan sensasi, maka pasien akan merasakan, aduh ngilu-ngilu dok, aduh sakit-sakit, ngilu-ngilu pegel, atau aduh panas dokter gitu, atau aduh dok kayak berasa kesundut rokok, ada yang berasa kesemutan, ada yang berasa kayak kesilet. Nah, tiap pasien itu beda-beda ya Romo ya. Nah, berarti ujung jarum mesti stop di situ, di titik itu. Nah, biasanya semakin dangkal titik energi itu, berarti pasien itu energi itu akan bias. Dari pengalaman, biasanya kalau kita akan menanggalkan tubuh kita, maka kedalaman titik-titik simpul energi itu semakin dangkal. Biasanya kami bisa tahu itu. Seperti itu. Oh, lalu bagaimana dokter mengetahui bahwa ujung jarum itu sudah sampai kepada titik simpul ideal? Apakah melalui perabaan dengan jari itu, atau ada kontak dengan otak, dengan perintah di sini? Bagaimana? Biasanya kami itu sudah bisa merasakan begitu menyentuh simpul energi. Kalau saya ya Romo ya, biasanya saya berasa nyut gitu di kepala saya. Lalu biasanya pasien pasti juga melakukan bereaksi seperti aduh sakit, aduh ngilu gitu, kayak gitu. Berarti itu udah pas gitu. Jadi feeling ya. Feeling. Tetapi ada juga beberapa pasien dengan kondisi tertentu yang simpul energinya susah ditemukan. Dan itu kondisi-kondisi itu banyak hal Romo. Dan nanti kapan akan saya terangkan masalah kondisi-kondisi seperti itu Romo. Tetapi ada masih, saya penasaran dengan simpul energi ini, karena kadang-kadang saya lihat dokter mengamati ya, lalu kadang-kadang semacam ada yang menghambat pemandangan dokter begini kan. Bagaimana sebenarnya melihat titik simpul energi itu?
Apakah ibaratnya ada macam titik hitam Ya, atau titik putih atau apa? ya. Ini sebetulnya mesti karena mesti menggunakan insting ya Romo ya. Ya. Jadi seperti kita kayak angin ya Romo ya. Ketika kita ada angin bertiup, kita tahu angin itu datang dari mana dan kita merasakan, tetapi kita tidak bisa melihat angin. Begitu pula dengan energi. Jadi ketika seperti itu, biasanya insting saya yang bekerja. Jadi saya merasakan ya puji Tuhan, saya punya kemampuan untuk melihat hal-hal yang berbau energi. Nah, itu biasanya akan saya lakukan seturut dengan insting dan pengalaman saya. Jadi untuk menjelaskan secara detailnya agak susah ya Romo ya. Tetapi sensasi dan itu pasti akan terjadi seperti itu. Ya memang kalau orang belum menjalani pengobatan Iya, dokter sulit memahami. Memahami, betul. Tetapi saya yang sudah Ya. menjalani pengobatan ini sekarang menjadi sangat jelas bagi Betul, saya betul. mengapa ada sensasi yang luar biasa itu. Untuk saya bukan sesuatu rasa sakit yang membuat jerah, tapi sakit yang benar-benar itu sebuah sensasi. Ya, betul, betul. Dan saya sudah menjalani pengobatan akupuntur, biasa saya sampai sore merasa segar sekali, nggak ada minat untuk istirahat, dan 2-3 hari juga saya fresh. Ya. Nah, rupanya itulah masalah energi yang dokter transfer kepada saya lewat media jarum itu. Ya, jadi memang bicara soal energi, kita mesti merasakan dulu. Ketika kita menjelaskan soal energi, kalau kita belum pernah merasakan, mungkin agak susah ya Romo ya. Seperti itu. Nah, kembali ke itu tadi ya, moksa. Ya. Penasaran saya dengan moksa. Ya, bagaimana yang itu macam cerutu itu sebenarnya terbuat dari apa itu, Dok? Ya, itu terbuat dari daun-daun yang dikeringkan. Nama daunnya daun ai ya. Daun ai. Ai. Seperti bahasa apa ini Mandarin. Mandarin ya. Jadi daun itu seperti sejenis daun kelor kalau di Indonesia. Fungsinya juga hampir sama seperti daun kelor ya. Kalau di beberapa daerah seperti di budaya Jawa segala macam, daun kelor itu suka dipakai untuk menolak bala, terus untuk pengobatan mistik dan pengobatan fisik lainnya. Dan daun kelor juga mempunyai banyak sumber vitamin dan protein yang tinggi ya Romo ya. Nah, begitu pula dengan daun ai. Di sana juga dipakai untuk mengusir hal-hal yang berbau mistik. Biasanya taruh di palang-palang pintu itu Romo. Dan memang dalam penggunaannya di dalam kedokteran timur pun ada beberapa hal yang untuk pengobatan supranatural itu memakai moksa ini. Dan beberapa hal itu sangat efektif ya untuk memperbaiki sistem energi yang kurang baik. Seperti itu Romo. Tapi dokter, tolong terangkan bagaimana moksa itu padahal tidak menyentuh jarum ya, tetapi rasa hangat itu masuk ke dalam, itu bagaimana prosesnya? Jadi ketika moksa itu didekatkan dengan jarum, padahal moksa itu panas ya Romo ya. Tetapi kalau kita pegang jarumnya itu sama sekali tidak panas. Kalau andai kata panas pasti kulit kita lumpuh. Pasti bisa menjerit-jerit itu kalau panas. Ya betul. Nah, ketika panas itu masuk, hangat itu masuk, maka dia akan menyentuh simpul energi di dalam tubuh pasien. Nah, panas itu akan disebarkan melalui simpul-simpul energi, melalui meridian energi, menyebar ke semua bagian, terutama bagian-bagian yang kurang baik ya Romo ya, yang membutuhkan energi lebih banyak, terutama energi hangat ya. Nah, seperti itu Romo. Nah, kita telah mendengar keterangan dari Dr. Cahyo tentang transfer energi, dan saya sendiri mengalami bagaimana setelah menjalani pengobatan akupuntur selalu merasa segar. Sekarang saya paham bahwa Dr. Cahyo ini ya, yang tersinggung dokter ya, kalau saya ibaratkan dokter ini macam power bank ya, untuk mengecas HP. Jadi
dokter mentransfer energi pada saya, maka energi saya bertambah. Itu yang saya rasakan, ya, saya menjadi kuat, segar. Nah, lalu pasti juga ada efek untuk dokter, artinya energi dokter berkurang. Apakah itu benar? Oh, benar. Jadi selalu ketika saya sudah terapi pasien, pasti energi saya berkurang dan saya akan merasakan kelelahan, ya. Mood saya akan turun. Biasanya mengatasinya saya dengan cara tidur dan lalu berolahraga, ya Romo, ya. Karena dengan kita banyak bergerak, maka kita akan menarik energi sehingga energi kita menjadi naik lagi atau menjadi panas lagi. Seperti itu, Romo. Ya, jadi Ya. aktivasi dari dalam, ya. Tapi makanya kami selalu punya prinsip membagi ada suatu keindahan tersendiri, ya. Terutama ketika kita membagi sesuatu dan orang itu mengalami perubahan yang membaik, itu suatu kebahagiaan yang luar biasa buat kami. Ini kata yang sangat menyentuh, kata membagi, ya. Untuk saya dokter bukan hanya sekedar mengobati, tetapi dokter membagi energi itu sama dengan membagi kehidupan. Karena kalau tanpa energi kita tidak bisa hidup. Nah, maka ketika dokter mentransfer energi dokter kepada saya, untuk saya sekarang saya sangat hargai, berarti dokter membagi kehidupan dokter sendiri kepada saya. Jadi dokter tidak mau hanya hidup sehat sendiri, tetapi juga mau membuat saya sehat dan lekas pulih. Terima kasih, dokter. Terima kasih.